Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Kami akan membahas tentang model atom bomb, yang mana nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok kami, yaitu Iva Soraya Salsabila, Tinka Endah Endiartin, Imamatus Salihah, Nanda Ayu Fajriah, dan Widya Dana Junior Sutanti. Baik, pada kali ini kami membahas tentang sejarah adanya model atom bomb, yaitu pada tahun 1913, Ernest Rutherford mempunyai murid yang bernama Niels Hendrik David Bohr, yang biasa kita kenal sebagai Niels Bohr. Siapakah dia? Dia adalah fisikawan berkebangsaan Denmark, yang mana mengembangkan teori gurunya mengenai struktur atom dan sifat-sifatnya. Niels Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan dua teori, yaitu teori kuantum Max Planck dan teori atom Ernest Rutherford. Niels Bohr ini berusaha untuk memperbaiki kegagalan dari teori gurunya melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen dengan menjelaskan kestabilan atom dan spektrum garis atom hidrogen. Niels Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron dalam orbital itu menyerap suatu energi, maka elektron dapat berpindah tempat dari orbital 1 meloncat keluar menuju orbital yang memiliki energi lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada Iva Soraya Salsabila, dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu postulat Bohr. Adapun beberapa dari postulat ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu elektron pada atom hidrogen mengelilingi inti pada lintasan stasioner dengan tingkat energi tertentu, tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Yang kedua, energi elektron pada waktu mengorbit inti atom berbanding lurus dengan jarak elektron dari inti atom. Yang ketiga, hanya orbit-orbit dengan energi tertentu yang dapat dalam atom atau energi elektron terkuantisasi. Yang keempat, orbit yang dibolehkan adalah orbit yang memiliki momentum sudut atau angular momentum dengan harga kelipatan bilangan bulat dari ketetapan Planck dibagi dengan 2pi. Postulat ini merupakan dasar untuk tidak dibolehkannya elektron mengorbit inti atom dengan orbit spiral yang menyebabkan atom jatuh ke dalam inti. Yang kelima, cahaya diserap ketika elektron pindah dari suatu orbit ke orbit dengan tingkat energi lebih tinggi dan sebaliknya. Dan terakhir, besarnya energi cahaya yang diserap atau... Baik, selanjutnya. Menurut Bohr, ada aturan dalam fisika kuantum yang hanya mengizinkan sejumlah elektron dalam setiap orbital. Orbital yang paling dekat dengan inti hanya memiliki ruang untuk 2 elektron. Nah, di sini terdapat energi level N, yaitu N1, N2, N3, dan N4. N di sini energi yang pertama
Untuk selanjutnya, yaitu panjang gelombang yang dipancarkan setiap perbedaan energi level ini memenuhi persamaan Rydberg sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R 1 dalam kurung 1 per N kali 1 kuadrat kurangi 1 per N2 kuadrat. Tutup kurung. Di mana lambda di sini merupakan panjang gelombang, R konstanta Rydberg, N1 bilangan kuantum yang lebih tinggi, N2 bilangan kuantum yang lebih rendah. Bergantung pada nilai N, spektrum hidrogen ini memiliki deret tertentu. Ketika N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, 3, 4, biasanya disebut deret Lyman. N2 sama dengan 2, N2, 3, 4, 5. Deret biasanya disebut dengan deret Balmer. N3 sama dengan 3, N2 sama dengan N4, 5, 6 Paschen. Sedangkan N4 sama dengan 4, N2-nya 5, 6, 7 disebut deret Brackett. Dan N5 sama dengan 5 dan N2-nya sama dengan 6, 7, 8 disebut deret Poven. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nanda. Rekan saya dipersilakan. Selanjutnya, tingkat energi dari atom hidrogen. Pada tahun 1911, Rutherford mengusulkan model struktur atom berdasarkan pada studi eksperimental mengenai partikel alfa atau aliran atom helium yang dipancarkan oleh lembaran tipis logam seperti lembaran tipis emas. Pada model ini, sebuah atom hidrogen terdiri atas sebuah proton dan sebuah elektron yang berputar di sekitar proton, yang bisa dilihat di gambar. Bohr berhasil menurunkan persamaan tingkat energi dari atom hidrogen pada tahun 1913 dengan memperkenalkan suatu ide baru dalam sistem fisis dari sebuah elektron yang bergerak di sekitar proton pada jarak yang konstan dengan radius r. Gerak memutari dari sebuah elektron dengan kecepatan v di sekitar sebuah proton dengan radius r memberikan persamaan berikut yang menghubungkan gaya listrik dari hukum Coulomb dan gaya sentripetal dari gerak memutar. Seperti persamaan nomor 1, itu E kuadrat per 4 Pi ekual 0 R kuadrat sama dengan mv kuadrat per R. Di sini, bagian sisi kiri dari persamaan di atas, persamaan yang tadi, itu adalah gaya Coulomb, dan bagian sisi kanannya adalah gaya sentripetal. Secara umum, gaya sama dengan massa kali kecepatan. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, dalam kasus ini, massa adalah massa elektron M, dan gaya sentripetal adalah V kuadrat per R. Bohr mengasumsikan sebuah kondisi kuantum yang meminta sebuah produk operasi antara momentum massa M kali kecepatan V dengan keliling lingkaran 2πr sebagai perkalian konstanta Planck H dengan bilangan bulat. MV 2πr sama dengan NH. Itu sama dengan persamaan 2. Itu persamaan yang tadi. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, sistem tidak akan dapat berada pada kondisi yang stabil. Dari persamaan yang tadi disebutkan 1 dan 2, radius dari orbit lingkaran dalam keadaan stasioner ditentukan sebagai berikut. R sama dengan N kuadrat ekual 0 H kuadrat per Pi N E kuadrat sama dengan N2 A B. N sama dengan 1, 2, 3. Itu kulit
terluar diturunkan menjadi R sama dengan N2 coret kuadrat dikali 4pi sama dengan dikali 4pi dikali ekuanol per M E kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh rekan saya, Widya. Oke, baik. Selanjutnya adalah energi total elektron atom hidrogen. Yang dirumuskan yaitu E sama dengan min setengah dikali ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Rumus ini didapatkan dari turunan energi kinetik, yang mana turunan energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, mv kuadratnya itu menggunakan diganti dengan rumus yang ada di energi sebelumnya di persamaan 2. Diganti menjadi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Nah, setelah diturunkan kembali dan kembali didapatkan energi N-nya yaitu min 1 per N kuadrat dikali Z kuadrat M dikali E pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat dikali H kuadrat. Ini kenapa bisa didapatkan rumus seperti ini? Itu dikarenakan si R dari energi sebelumnya itu diganti menjadi R yang ada di yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, ketika diturunkan maka akan didapatkan hasil EN-nya. Selanjutnya yaitu model atom bor untuk atom berelektron tunggal. Nah, sama seperti sebelumnya, rumus ini didapatkan dari energi kinetik, yang mana R-nya itu didistribusi dan dihitung kembali, sehingga didapatkan rumus S sama dengan min ZE kuadrat dikali ZE kuadrat, dikuadratin lagi dikali M dengan per 32 pi kuadrat, epsilon 0 kuadrat, H stroke kuadrat dikali N kuadrat. Nah, ini setelah dihitung-hitung akan didapatkan energinya itu min 13,6 energi elektron valensi Z kuadrat per N kuadrat. Oke, selanjutnya. Nah, seperti bisa dilihat di gambar slide itu ada sebuah grafik yang mana jika dihitung nilai muatan dari setiap kulit dapat ditemukan seperti gambar di samping, yang mana ketika sebuah elektron ada di lapisan kulit pertama, dia memiliki tingkat energi yaitu min 13,6. Jika ada di kulit kedua, dia memiliki tingkat energi min 3,40. Bisa dilihat grafik di gambar tersebut, semakin luar kulitnya, maka tingkat energinya semakin tinggi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk kekurangan dari teori atom bor akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya yaitu model atom bor memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, bor hanya dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen, tidak dapat menjelaskan spektrum dari unsur yang jumlah elektronnya lebih dari 1. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum gas hidrogen. Yang terakhir yaitu menurut Born, lintas edar suatu elektron dalam atom berupa lingkaran, tetapi hal ini dipatahkan oleh Sommerfeld bahwa lintasan edar elektron dalam atom berupa elips. Mungkin sekian presentasi kami. Sebelumnya
Teori atom Bohr ini, kita bisa menarik kesimpulan teori atom Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom Ernest Rutherford, yang mana Niels Bohr ini berusaha memperbaiki kegagalan Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen dengan menjelaskan kestabilan atom dan spektrum garis atom hidrogen. Model atom ini menghasilkan beberapa postulat yang sudah tadi dijelaskan dan terdapat beberapa kekurangan yang sudah dibacakan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.